إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيدي الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى روح سيدي الشيخ أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى روح سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وإلى روح سيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى روح سيدي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمنا بأن الله الكريم يتغشاه من رحمة والمغفرة، بأن الله الكريم يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا السلامة والعافية والسعادة في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmah, hidayah serta inayah, riayah, taufik dan anugerahnya jualah kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar menunggu waktu isyraq, mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Kemudian kita niatkan pula dengan niat i'tikaf di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di hari kedua daripada bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam sebuah keterangan hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala an yata'abbada lahu fihinna min ayyami 'ashri Dzulhijjah wa inna siyama yawmi fiha ya'dilu siyama sannah wa qiyamu lailatin fihinna kaqiyami sannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada hari-hari yang paling dicintai kepada Allah dan dia beribadah pada hari tersebut kepada Allah daripada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maksudnya tidak ada hari yang paling dicintai Allah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, yaitu daripada hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Walaupun mungkin tahun ini berbeda kita dengan Mekah, karena Mekah hari rayanya bukan hari raya Senin harinya, tapi hari Minggu. Jadi kalau di Mekah ini hidup 3 hari sudah, kita hidup 2 hari. Jadi terdahulu di Mekah Arafahnya hari Sabtu. Kalau di tempat kita 9 Dzulhijjahnya hari Minggu. Jadi kayak apa secara hukum? Apa yang ada di tempat kita itulah waktu kita. Apa yang ada di Arab itu waktunya orang Arab. Jadi 10 awal hari daripada bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang dicintai oleh Allah ketika seseorang hamba beribadah kepada Allah. Apabila itu hari sudah dicintai oleh Allah, bahkan bukan hanya hari 10 Dzulhijjah, di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di dalamnya itu ada yang dinamakan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari lain. Tentunya akan menjadi sebuah istimewa. Ketika sudah hari itu istimewa, berarti ganjaran itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sampai dikatakan Rasulullah, wa inna siyama yaumi fiha ya'dilu siyama sannah. Satu hari puasa di hari 10 daripada bulan Dzulhijjah, mau hari hidup 3 hari, mau hari yang ke-7 atau hari yang ke-8 dan ke-9, asal jangan hari ke-10 aja. Orang hari raya. Nah puasanya di hari-hari tersebut, satu hari itu sama pahalanya dengan puasa setahunan. Kalau puasa kena 8 hari tarwiyah, 8 Dzulhijjah, langsung disambung dengan 9 Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yauma tarwiyah", siapa nang puasa di hari tarwiyah, hanya 8 Dzulhijjah, maka dicatat baginya seperti puasa 1 tahun. Bahkan dalam hadis lain, man shoma yaumal arafah, siapa yang puasa di hari Arafah, yukaffiru sannatain, mengkifarat dosa 2 tahun. Tahun al-madiyah wal mustaqbilah,
tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. Sehari aja puasa di hari Arafah itu sudah lipat gandanya seapa? 2 tahun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarwiyah 1 tahun. Jadi mun 2 hari tarwiyah puasa, Arafah puasa, kalau kita jumlahkan berapa tahun? 3 tahun jadinya. 3 tahun. Dosa dikifarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai hari-hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah memiliki sebuah keistimewaan luar biasa? Kata Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala fi ashri Dzulhijjah, di 10 awal dalam bulan Zulhijjah, qabbalallah taubata Adam. Ternyata di 10 hari awal di bulan Zulhijjah penuh dengan sebuah sejarah yang terjadi kepada para nabi dan rasul. Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam di 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat bertepatan di Yaumul Arafah, di hari Arafah. Semenjak Nabi Adam diturunkan oleh Allah daripada surga karena sebuah kesalahan, Nabi Adam menyesali atas perbuatan tersebut. Bertobat Nabi Adam, tapi diterimanya taubat Nabi Adam ketika di hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah bertepatan di hari Yaumul Arafah. Disinilah disebutkan dalam sebuah kitab, kalau kada salah khilaf dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Ibrahim As-Samarkandi, mengutip sebuah perkataan Nabi Adam itu mengatakan umat Nabi Muhammad itu dimuliakan banget oleh Allah. Kita umat Nabi Muhammad nih dimuliakan oleh Allah. Napa kemuliaannya? Kata Nabi Adam, aku dulu maksiat kepada Allah, bertobat, kada diterima taubatku kecuali di waktu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Artinya ada ketentuan waktu hanya diterima oleh Allah. Sedangkan umatnya Rasulullah, kapanpun dia bertobat, dimanapun dia bertobat kepada Allah daripada sebuah perbuatan dosa, asal bujur-bujur bertaubat, maka Allah akan menerima daripada taubatnya. Nabi Adam salang ke Makkah dulu. Nabi Adam salang mendapati hari mulia dulu hendak bertaubat. Kita umat Nabi Muhammad dimanapun kada sarana ke Makkah kita, kada sarana mahadang hari Arafah kita bertaubat. Di hari apapun, di tempat manapun, kalau kita bujur-bujur bertekad untuk bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Makanya Nabi Adam itu mengatakan umat Nabi Muhammad itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sini qabbalallah taubata Adam wa taba alaihi bi Arafah. Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam dan Allah menerima taubatnya bertepatan di hari Arafah 9 Zulhijjah. Li'annahu igtarafa bi dzambi, karena Nabi Adam mengakui dengan sebuah perbuatan dosanya. Walaupun
Yang namanya nabi, yang namanya rasul, mereka itu maksum, dipelihara daripada sebuah perbuatan dosa. Makanya para ulama berbeda pendapat, Nabi Adam itu kada maksiat. Kenapa Nabi Adam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Banyak pendapat para ulama, ada sebagian karena Nabi Adam itu termakan buayan iblis, pandiran iblis yang membawa bersumpah dengan nama Allah, wahai Adam, demi Allah bila engkau memakan itu buah khuldi, engkau akan kekal. Nah, Nabi Adam itu memandang membawa nama Allah, sehingga percaya Nabi Adam, makanlah buah khuldi, makanlah buah khuldi. Nah, ada yang mengatakan itu bukan sebuah perbuatan maksiat. Memang secara zahir maksiat, tapi secara batin itu adalah sebuah nikmat yang besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya Nabi Adam itu tidak memakan buah khuldi, maka tidak akan ada kita di dunia. Kada akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak manfaat-manfaat yang dihasilkan daripada sebuah perbuatan Nabi Adam memakan buah khuldi. Di antaranya adalah zahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi wajada Ibrahim al-Khalil alaihi salam al-khullah, mendapati Nabi Ibrahim sebuah pangkat yang diberikan oleh Allah, yaitu pangkat Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bergelar dengan Khalilullah. Nabi Ibrahim ini banyak gelar. Ada Khalilullah, ada yang disebut dengan Abu Dhaib, abahnya tamu. Kenapa Nabi Ibrahim sampai digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi daripada cinta beliau kepada sesuatu apapun. Mendapatkan pangkat Khalilullah itu melalui sebuah proses yang disebut dengan yang sekarang adalah berkorban. Ketika itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak beliau yang bernama Ismail. Yang Ismail ini anak daripada istri beliau yang bernama Hajar. Diuji seberapa cintanya Nabiullah Ibrahim terhadap Allah atau terhadap anak. Yang akhir cerita, walaupun itu Ismail adalah bahasa kitanya itu buah hati, artinya sangat disayangi, nang lawas didambaakan anak selama 80 tahun kawin awan Siti Sarah kada beisi anak, hanyar dikawinakan. Bahasa orang wayah ini, inilah konsep poligami ala Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berpoligami dikarenakan apa? Dikarenakan beliau kada mempunyai keturunan. Sampai 80 tahun perkawinan kada hasil sebuah keturunan. Nang akhirnya sebuah kesepakatan antara dua laki bini, maka dikawinkanlah dengan Hajar seorang budak beliau. Seorang budak. Hajar ini patuh juga sudah wansara. Nah, dikawinakanlah. Akhirnya sesuatu nang didambaakan, yaitu seorang keturunan, seorang anak,
hasillah, yaitu yang bernama Ismail. Memang dalam tafsir Nabi Ibrahim itu bukan hanya 2 berisi bini, tapi bini Sidin itu ada 4 orang. Setelah Sarah, Hanyar Hajar, Hanyar Kantura, Hanyar Hajjun. Bahkan bini-bini yang terdahulu itu lebih banyak lagi menurunkan keturunan. Tapi keturunan beliau menurunkan, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, dan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi bahasanya tuh tuan guru tuh kawin 2-3 bini kan jadi masalah. Pacangan menurunkan orang-orang yang saleh daripada bini-bini kawin orang nang laki umpamanya tuh nang kada kakaruan, anak nang kada kakaruan orang. Bahasanya itu wajar aja umpamanya, kenapa guru si adu ya kawin 4 ikung bini, nyaman, banyak orang solih, turunlah seorang anak dari bini si A, bini si nang A, si umpamanya nang si B, nang si C umpamanya tuh, menjadilah anak nang solih. Itu pun amun sanggup. Nah, jelas di sini bahwa kenapa Allah memuliakan 10 awal hari daripada bulan Dzulhijjah, karena di hari tersebut Allah menjadikan Nabi Ibrahim seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah pengorbanan, rela menyembelih seorang anak beliau yang sangat disayang, yaitu Nabiullah Ismail, yang akhirnya diganti dengan seekor kibas. Nah, sehingga hari tersebut menjadi hari sebuah sejarah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyamid dunya Asyru Dzulhijjah. Paling afdal hari-hari di dunia itu adalah 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Dari 360 hari, kan ada juga 365 hari, dari seluruhnya itu yang paling afdal adalah 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Iya tadi, karena mengandung sebuah sejarah-sejarah yang terjadi pada hari tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, man akrama hadhil ayyam lil asharah lil asharah akramahullahu ta'ala bi asyri karamah. Siapa yang memuliakan hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, Allah akan beri kemuliaan dengan 10 karamat, dengan 10 kelebihan. Siapapun yang memuliakan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, dengan cara apa memuliakan? Banyak caranya. Tentunya dengan memperbuat sebuah ibadah, baik ibadah sembahyang, baik ibadah puasa, baik dengan memperbanyak tasbih, baik dengan memperbanyak baca Quran. Nang intinya ketika di hari tersebut diisinya dengan ibadah-ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku sanggupnya puasa, silahkan. Oh, aku sanggupnya baca Quran di hari-hari 10 akhir, di awal daripada bulan Hijjah, silahkan. Oh, aku sanggupnya bersedekah di hari 10 awal daripada bulan Hijjah, silahkan. Karena seluruh perbuatan ibadah, seluruh perbuatan taat yang dilakukan di hari tersebut, itu termasuk orang itu memuliakan daripada hari tersebut. Nah, bila sudah masuk kategori memuliakan, Allah akan beri 10 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan akan didapat, yang diberikan Allah adalah
al-barakah fi umri, keberkahan di dalam umurnya. Umur yang diberikan Allah karena kita setiap tahun memuliakan bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita muliakan. Ternyata Allah beri keberkahan pada umur. Nang kaya apa garang keberkahan pada umur? Nang jelas berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, kaya apa ketika umur diberi berkah? Berarti keberkahan dalam umur, dia di dalam umur itu selalu berbuat ibadah, berbuat taat kepada Allah, karena itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Inya umur itu bukan masalah bilangan, tapi masalah isi. Walaupun orang umurnya 70 tahun tapi isinya kosong ibadah, percuma. Berarti umurnya kada berkah. Sebaliknya ada orang umur 45 tahun meninggal, tapi di dalam umur 45 tahun dia mendapatkan keberkahan dalam umurnya. Napa? Inya kawa menggunakan umur nang handap tersebut di dalam beribadah, berarti berkah. Di mana kita kawa mengetahui berkahnya umur kita? Di hati gawian kita. Bila gawian kita kawa terus menuju kepada suatu berbuat ibadah, berarti umur kita berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang sekarang hari ini adalah haulnya seorang waliyun min auliya Allah, dan beliau hanya berumur kada sampai 60 tahun. Siapa? Seorang waliyun min auliya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani, yang disebut dengan Syekh Samman. Beliau meninggal bertepatan di hari Rabu 2 Dzulhijjah. Makanya di hari ini adalah haulnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau dalam manakibnya berumur 57 tahun. Tuha lah 57 tahun tuh, kada tuha banget. Kenapa? Ukuran tuha itu apa yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, a'marul ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Artinya orang tuha itu bila sudah dikatakan 60 tuh cukup udah tuha tuh, karena dibatasi oleh Rasulullah. Nah, Syekh Samman beliau hanya berumur 57 tahun. Walaupun dalam masa 57 tahun artinya dapat dikatakan kada cukup panjang umur beliau, tapi di dalamnya isi daripada umur tersebut luar biasa. Mulai lagi halus, sudah beliau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang mungkin ibadah beliau melebihi daripada orang-orang tuha wayah ini atau orang-orang dahulu. Artinya nang gawian orang tuha tu sidin sudah menggawi waktu halus, nang beribadah luar biasa. Nah, berarti napa? Al-barakah fi umri, berkah pada umur. Inya berkah itu nang dicari, kebaikan di dalam sesuatu itu nang dicari. Ibarat kita berusaha, napa nang kita cari? Bukan nilainya, tapi keberkahan di dalam sesuatu nang kita dapat dalam mencari tersebut. Percuma ketika kita mendapatkan sesuatu banyak, tapi kada ada keberkahan di dalamnya, kada akan baik. Iya napa? Inya kulir berbuat ibadah, rezeki nang diberikan oleh Allah dimakan, tapi menghasilkan apa? Kada menghasilkan sebuah gerak untuk berbuat ibadah, berarti usahanya itu kada berkah. Satu, jadi berkah dapat. Makanya orang ada sebagian bila inya 9 Arafah, bukan hanya umur nang berkah,
Jadi sesuatu apapun yang dilakukan pada hari tersebut akan mendatangkan keberkahan. Sampai-sampai orang bahari itu bila 9 Arafah 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah maulah lading. Walaupun berkahnya lading itu. Pokoknya mengharap berkah. Nah, artinya orang hendak menajak rumah 9 Arafah. Hari Arafah 9 Zulhijjah itu bagus. Kenapa? Al-barakah. Allah beri keberkahan dengan berkat hari tersebut. Yang kedua, waziyadatu fi mali. Ternyata kelebihan yang diberikan oleh Allah yang kedua bukan hanya keberkahan yang diberi, tapi ziyadah fi mali. Bertambah sekalinya harta. Nah, ini setahun sekali. Kalau hendak bertambah rezeki berupa harta, karena rezeki itu kan banyak macamnya. Ini secara khusus hartanya akan bertambah. Dengan cara apa? Mulia akan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. 2. Yang ketiga, wal hibzu li iyalihi. Allah pelihara bagi anak istri keluarganya. Ternyata orang yang memuliakan 10 hari awal bulan Zulhijjah, ternyata itu adalah sebuah kemuliaan yang diberikan Allah adalah terpeliharanya dirinya, terpeliharanya anak istrinya daripada sesuatu yang tidak diinginkannya. Yang keempat, wali takfiri li sayyiati. Allah kiparat, Allah hapus segala kesalahannya. Yang kelima, wa tad'ifi li hasanati. Allah lipat gandakan segala kebaikan-kebaikannya. Ini sebuah anugerah dari Allah. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan bukan hanya lipat ganda pahala, dapat sebuah kiparat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashili li sakaratihi. Yang keenam, Allah mudahkan bagi sakaratul maut. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna lil maut la sakarat. Sesungguhnya kematian itu sungguh sakit, tapi akan tidak merasakan sakit bagi orang yang Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Nah, salah satu jalan kita untuk mendapatkan kemudahan tidak lain adalah kita muliakan 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Allah beri kemuliaan. Tashilu li sakarati. Allah mudahkan bagi sakaratul mautnya. Kan kita kali nyaman lu garing lawas, kada mati-mati juga, lapah banget hendak menuju kematian. Nah, berarti itu ngarannya sulit untuk menuju sebuah sakaratul maut. Makanya ada sebuah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagus diamalkan. Napa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ini diamalkan setiap hari, membacanya 18 kali. Insya Allah ketika hendak mati diberi berkah oleh Allah. Berkahnya apa? Ya tashilu li sakaratih. Bukan hanya ketika mati inya dapat keberkahan, wa fima ba'dal maut, dan setelah kematian pun inya berada di dalam kubur, Allah akan beri keberkahan di dalam kuburnya. Ini orang-orang bahari ketujuh mengamalkan Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Jadi membacanya 18 kali. Ada yang mengatakan 21 kali.
Jadi sehari 18 kali membaca. Nah, insya Allah mana hari 10 hari ini dimuliakan, itu pulang dibaca, insya Allah akan mendapatkan tashilu li sakaratih, kemudahan bagi sakaratul maut. Yang ketujuh, wadiya'u li zulmatihi, Allah berikan cahaya bagi kegelapannya. Oh, ternyata dia akan mendapatkan sebuah cahaya di mana? Ketika berada di dalam kubur. Yang kedelapan, wa tathqilu limizani, Allah akan beratkan timbangannya nantinya di hari kiamat. Nah, bila sudah Allah beratkan timbangan kebaikan, kita selamat dah. Artinya banyak timbangan kebaikan daripada timbangan kejahatan. Nah, salah satu untuk memberatkan timbangan kebaikan kita, selain daripada memuliakan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim. Ada dua kalimat, kata Rasulullah, nang mudah diucap di lidah, ringan diucap di lidah, tapi itu akan memberatkan dalam sebuah timbangan amal kebaikan kita. Dan itu dua kalimat tersebut nang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa bacaannya? Subhanallah wa bihamdih. Artinya kita banyak memasang ranjau. Ranjaunya napa? Hendak berat timbangan, ini memuliakan hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oh, nang sebutingnya lagi hendak memberatakan apa? Banyaki membaca tasbih. Supaya napa? Supaya nantinya timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan amal kejahatan kita. Nang kesembilan, wan najatu min darkatih, Allah selamatkan daripada segala huru-hara kiamat. Allah selamatkan daripada huru-hara kiamat. Yang ke-10, was-su'udu ala darajati, Allah naikkan atas derajatnya nantinya di hari kiamat. Nah, 10 macam tersebut akan didapat bagi orang yang memuliakan 10 hari dengan cara apapun memuliakannya. Tentunya kada harus sama si A ini nang dilakukan, si B ini, terserah apa nang mudah nang kita kerjakan. Wa man tasaddaqa fi hadhihi al-ayyamil 'asharah bi sadaqatin 'alal miskin faka'annama tasaddaqa ala anbiya'ihi, siapa nang bersedekah pada hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah terhadap orang miskin, maka seakan-akan dia bersedekah kepada para nabi dan rasulnya Allah. Kita bersedekah orang miskin di hari 9 Dzulhijjah, di hari Arafah kita bersedekah, itu sama hukumnya kita bersedekah dengan para nabi dan para rasul. Nah, sekarang kita kada kawa bersedekah awan para nabi dan para rasul karena mereka sudah kadada. Tapi kawa kita mendapatkan pahalanya dengan cara apa? Di hari tersebut kita bersedekah. Wa man 'ada fiha maridan faka'annama 'ada awliya Allah. Siapa nang mailangi orang nang garing di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka seakan-akan dia mengilangi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa pahala nang didapat ketika kita berilang awan orang wali, baik wali nang masih hidup ataupun wali nang sudah meninggal. Amun kita tuh ziarah mulai barabai malirit siapa waktu nang memakan waktu tuh, mulai umpamanya mulai wali katum sampai
Kandangan sampai Rantau, sampai umpamanya ke Martapura, sampai ke Banjar, itu memakan waktu nang panjang dan awak pun lapar. Hendak mailangi orang wali, ziarah itu mailangi orang wali. Nah ini kita akan dapat ketika kita mailangi orang garing di hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Oh si A garing, pas di hari Arafah kita berilang. Ini 9 Zulhijjah kita berilang kan orang garing, tetangga kita ada garing. Maka pahala yang kita dapat sama kita mailangi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sama pahalanya. Wa man sayya'a janazatan faka'annama sayya'a janazatas syuhada. Siapa yang mengiringkan jenazah ke kubur di hari 10 awal bulan Zulhijjah, seakan-akan dia mengiringi jenazahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa man kasa mu'minan kasahullahu ta'ala min hulalih. Siapa yang memberi pakaian terhadap orang beriman di hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah, Allah akan pakaiani dia daripada perhiasan-perhiasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di hari kiamat. Wa man hadara majlisan min majalisil ilmi faka'annama hadara majalisal anbiya'illahi wa rusulih. Siapa yang menghadiri majlis ilmu, nah kita nih termasuk majlis ilmu, hadir di majlis ilmu di hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Hendak di hari nang ke-8 kah? Hendak di hari nang kedua ini kah? Hendak di hari nang ketiga kah? Ada kita hadir di 10 akhir, di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini ke majlis taklim. Maka seakan-akan dia hadir ke majlis para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apapun ibadah yang kita lakukan, apapun perbuatan taat yang kita lakukan di hari 10 tersebut diberikan oleh Allah ganjaran pahala luar biasa. Nah mudah-mudahan kita dapat menggunakan hari yang 10 ini, yang sekarang kita berada di hari yang kedua, sisanya ada 8 hari lagi, yang hari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah dapat mengisi ini hari-hari tersebut dengan berbuat ibadah, berbuat taat kepada Allah, dan berbuat kebaikan kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampian barataan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama para walinya Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah.